Tribuners, jumpa lagi di podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara. Kali ini kita akan membahas tema seputar gigi berlubang dan dampak panjangnya. Dan kali ini Mutiara tidak sendirian karena telah hadir bersama Mutiara dokter gigi yang sangat cantik dan tentunya hebat nih Tribuners, yaitu dokter gigi Amalia Trisnaning Tias, SPKG. Halo dok. Ya. Bagaimana nih dok kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali. Jadi hari ini kita akan membahas seputar gigi berlubang dan dampak jangka panjangnya bersama dengan Dokter Amal. Nah, Tribuners, mungkin Tribuners di rumah kan memiliki beberapa permasalahan di gigi Tribuners, entah itu berlubang ataupun nyeri diakibatkan gigi berlubang. Kita akan bahas di podcast Tribun Lampung kali ini. Jadi, jangan lupa untuk saksikan podcast Tribun Lampung dengan tema gigi berlubang dan dampak jangka panjangnya bersama dengan Mutiara dan juga Dokter Amal selama 30 menit ke depan. Nih Dokter Amal, jadi kan kalau misalkan kita berbicara masalah gigi, sebenarnya gigi yang sehat itu seperti apa sih dokter? Gigi yang sehat itu yang pasti dia bentuknya utuh seperti waktu dia pertama kali tumbuh. Jadi tidak ada defek, masih seperti normalnya gigi gitu. Terus susunannya rapi itu artinya dia menjadi gampang dibersihkan, sehingga dia kalau gampang dibersihkan otomatis makanan lebih cepat dibersihkannya dari gigi yang menempel itu, jadi sehingga tidak terjadi karies atau lubang gigi gitu. Terus itu sebenarnya kesehatan secara umum setubuh ini juga mempengaruhi terhadap gigi juga gitu. Jadi apa yang dibilang sebagai gigi yang sehat ya otomatis dipengaruhi sama tubuh yang sehat gitu. Oke, jadi memang saling berkoordinasi atau bersinergi ya antara gigi dan juga tubuh ya. Nah, biasanya dokter kan Tribuners di rumah mungkin dari kecil atau mungkin udah di usia dewasa memiliki permasalahan gigi, yaitu gigi berlubang. Betul. Kan gigi berlubang ini mungkin ya dihadapin lah oleh beberapa Tribuners di rumah. Sebenarnya apa itu gigi berlubang dok? Dan seperti apa sih ciri-cirinya dok? Gigi berlubang itu sebenarnya adalah salah satu penyakit yang diderita oleh nggak memandang umur. Pokoknya dari semenjak kita punya gigi sampai kita meninggal, selama kita punya gigi itu adalah penyakit yang utama di gigi, yaitu lubang gigi. Paling banyak dialami ya dok? Dialami ya. Jadi lubang gigi itu terjadi karena biasanya ada 4 faktor. Apa aja tuh dok? Lubang gigi itu terjadi kalau misalnya 4 faktor ini terpenuhi. Yang pertama adalah host itu artinya giginya. Kita nggak mungkin gigi bolong kalau nggak ada giginya kan? Iya betul. Ya gimana gitu ya? Masa besi ya nanti yang bolong? Jadi pertama ada hostnya, yang kedua itu environment. Environment itu di dalam mulut kita itu seperti ya tadi kesehatan tubuh secara umum, terus itu kondisi saliva atau air ludah. Kemudian yang faktor yang ketiga nih, faktor yang ketiga ini adalah bakteri. Bakteri di dalam rongga mulut itu ya di mulut ini memang sarangnya bakteri, tapi ada bakteri baik, ada bakteri buruk. Selama bakteri baik dan bakteri buruknya itu seimbang. Tidak akan terjadi karies. Lalu yang keempat adalah waktu. Jadi semua keempat faktor ini harus terpenuhi untuk menjadinya karies. Jadi bagaimana tidak terjadinya karies ya, mengeliminasi salah satu faktor gitu. Oke, jadi memang ada 4 faktor yang bisa dikatakan gigi itu berlubang ya mbak ya? Iya. Oke, yang pertama harus ada giginya. Kedua environmentnya ya, dari yang sudah dijelaskan kalau environment artinya itu keseluruhan gigi dan juga tubuh dari manusia. Terus juga yang ketiga tadi mbak sebutkan apa mbak tadi? Karies waktu ya? Dan bakteri. Iya, bakteri dan juga waktu. Nah mbak, tadi kan udah disebutkan nih, sebenarnya penyebab gigi berlubang itu apa saja sih mbak? Mungkin dari makanan. Nah katanya kan banyak yang sering ngomong nih Tribuners, jangan makanan manis katanya, nanti gigi kamu berlubang. Nah sebenarnya apa aja sih mbak penyebabnya? Sekali. Jadi penyebab utama gigi berlubang itu adalah makanan manis. Ya, karena kenapa? Makanan manis itu kan bentuknya karbohidrat ya. Kalau dipecah dia menjadi gula. Gula itu adalah yang pertama, dia makanan dari bakteri. Yang kedua, kalau misalnya gula itu diproses dalam mulut itu dia menjadi asam. Nah, asam ini akan mendemineralisasi gigi. Jadi, kalau misalnya demineralisasi itu artinya ada pelepasan dari ion fosfat dan kalsium. Terus itu nanti dia menjadi lunak gigi itu. Sehingga kalau udah lunak, ya terjadi karies seperti itu. Jadi mudah giginya berlubang ya, Jadi intinya memang plak dari makanan yang manis dan bersifat asam. Oke, berarti Tribuners di rumah yang suka banget makanan manis mungkin hati-hati ya Mbak ya, jangan berlebihan juga mengkonsumsinya. Karena
ternyata memang salah satu faktor penyebab gigi berlubang ini adalah makanan manis, plaknya yang masih sisa gitu ya di gigi, nggak bisa bersih dan akhirnya membuat gigi kita itu berlubang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, Mbak, tapi pernah nih misalkan ada suatu kasus dia rajin sikat gigi nih, Mbak, tapi kok masih aja ya kena gigi berlubang, itu kenapa sih Mbak biasanya? Itu tadi faktor dari host. Faktor dari host ini pertama dari anatomi giginya mungkin. Anatomi gigi ini kan setiap orang punya perbedaan. Salah satunya itu misalnya giginya berjejal. Gigi berjejal itu menyebabkan tadi yang saya bilang makanan jadi terjebak di situ lebih lama kan. Tadi kan ada faktor karies tadi, the time. Jadi terjebak lebih lama di antara sela-sela gigi, itu yang menyebabkan demineralisasi dari permukaan gigi yang terkena makanan tadi. Yang pertama itu. Terus tuh anatomi yang lainnya yang menyebabkan gigi berlubang itu biasanya kalau gigi kan di bagian kunyah itu ada lekukan. Iya, ada lekukan. Nah di orang-orang tertentu itu anatomisnya dia lebih dalam lekukannya. Jadi makanan lebih nyangkut di situ. Nah biasanya itu yang menyebabkan gigi berlubang itu awalnya hitam di garis itu. Karena dia anatomis lekukannya itu atau fisur kita sebutnya itu lebih dalam. Itu anatominya pertama. Walaupun udah sikat gigi, kenapa dia masih tetap berlubang? Kedua, mungkin cara sikat giginya belum benar. Emang cara sikat gigi yang benar itu seperti apa sih, Mbak? Cara sikat gigi yang benar itu artinya semua sisa-sisa makanan dan kotoran itu bisa terlepaskan. Tapi kita biasanya sulit membersihkan bagian sela-sela gigi. Itulah kenapa kita membutuhkan flossing dengan dental floss. Benang gigi. Itu dengan dental floss, kemudian setelah itu sikat gigi. Sikat gigi itu cara yang baiknya itu dia mengeluarkan gitu kan. Jadi harusnya dari gusi ke gigi. Kita biasanya kan kanan kiri atau bolak-balik. Gini-gini terus cepet-cepet akhirnya kan luka. Kanan kiri atau bolak-balik biasanya. Jadi yang benar itu dari gusi ke gigi. Jadi bagian gusinya itu ikut disikat. Jadi sela-selahnya itu kalau ada makanan dia keluar, terangkat. Gitu. Kalau misalnya kita bolak-balik itu biasanya makanannya justru terselip di sela-sela antara gusi dan gigi. Seperti itu. Kalau biasanya sih cara sikat giginya yang salah dan anatomi giginya tadi. Jadi memang Tribuners yang udah rajin sikat gigi tapi masih aja kok gigi saya berlubang. Itu mungkin pertama karena masalah anatomi tadi, anatomi giginya, dan yang kedua juga memang karena cara sikat giginya yang masih salah kata dokter tadi. Makanya Tribuners di rumah kalau sikat gigi yang benar nih ya, mengikuti cara yang diajarkan oleh dokter gigi. Nah nih dokter, kalau boleh tahu sebenarnya dalam sehari itu tuh kita dianjurkan berapa kali sikat gigi sih, Dok? Ada ketentuannya nggak? Ini tadi berhubungan sama yang keempat tadi, time tadi. Jadi waktu menempelnya makanan di gigi. Jadi untuk menghindari itu kita harus sikat gigi setelah makan gitu. Jadi setelah makan kan kita masih ada jeda beberapa jam yang bersihnya tuh untuk makan selanjutnya. Nah kemudian setelah itu pastinya sebelum tidur, karena kita ketika tidur itu kan waktunya kita tuh panjang sekali. Kalau misalnya kita tidak sikat gigi, otomatis makanan masih menempel, itu waktu yang panjang itu sangat rentan untuk terjadinya bolong gitu. Jadi memang ada setelah makan kita kalau bisa. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, setelah makan itu berapa menit sih setelah makan kita harus sikat gigi, atau baru makan udah langsung boleh sikat gigi nih? Sebenarnya nggak boleh langsung disikat giginya, karena kita kalau makan itu mulut kita tuh mengeluarkan enzim-enzim untuk mencerna makanan kan. Dia salah satu organ pencernaan kan, mulut itu. Kemudian enzim-enzim itu biasanya sih bersifat asam karena dia untuk memecah makanan tadi. Supaya hancur gitu ya, Mbak. Nah, ketika asam di rongga mulut itu kan menyebabkan perlunakan di gigi. Perlunakan di gigi, kalau kita sikat nanti giginya jadi terabrasi. Gitu. Keropos ya Mbak ya, jadi mudah keropos ya. Jadi mudah keropos gitu. Jadinya sebaiknya dijeda setengah jam. 15 sampai setengah jam lah. Jadi Tribuners, kata dokternya kalau Tribuners habis makan jedanya 15 menit sampai 30 menit ya untuk melakukan sikat gigi. Nah dokter, kalau misalkan kita udah terlanjur kena gigi berlubang nih, apa yang harus kita lakukan pertama kali nih, Dok? Pertama kita harus aware sama lubang gigi ya. Lubang gigi itu banyak sekali yang tidak terasa. Tidak terasa dan tidak terlihat. Karena struktur gigi, struktur tubuh secara keseluruhan yang paling keras itu kan email gigi. Email gigi itu untuk bolong itu perlu waktu yang sangat lama. Jadi tapi begitu dia sudah bolong seujung jarum sedikit aja, itu masuk ke dalam, itu jaringan dentin itu lebih lunak. Jadi kalau misalnya udah situ dia biasanya ngegerowong di dalam. Biasanya orang nggak sadar itu udah ngegerowong.
tapi ketika makan keras langsung pecah. Nah Iya, itulah biasanya iya. tuh ke dokter gigi tuh udah, dok saya tiba-tiba giginya langsung bolong gede. Oh tidak tiba-tiba gitu. Jadi itu udah prosesnya udah lama, cuman kelihatannya masih utuh gitu. Pertama-tama yaitu wear. Salah satu contoh yang harus kita wear itu misalnya ada titik hitam di gigi atau garis hitam tadi yang saya bilang di bagian pengunyahan. Itu sebaiknya kalau sudah terlihat hitam ke dokter gigi untuk dilakukan Penanganan lebih lanjut. penanganan lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalnya masih titik kecil atau garis hitam seperti itu dan ketika diperiksa belum terlalu dalam, itu biayanya nggak terlalu besar dibandingkan dengan kalau sudah terlanjur gitu. Nah kalau misalkan memang masih kata dokter tadi masih berlubangnya masih titik, penanganannya itu seperti apa dok? Apa ditambalkah? Apa cuman diberi obat dok? Apa gimana itu? Enggak, nanti dilihat sama dokter giginya, anatomis giginya itu masih bisa dilebarkan. Kan fisurnya itu kan ada di dalam ceruk gitu kan, menceruk kayak gitu. Nanti kalau misalnya hanya perlu dilebarkan agar lebih mudah dibersihkan, mungkin seperti itu penanganannya. Atau kalau misalnya setelah dikurangi hitam-hitamnya hilang lebih dalam lagi, itu bisa dengan fisur sealant namanya. Dia penutupan fisur yang dalam tadi. Atau kalau misalnya lebih dalam lagi ya penambalan gitu. Jadi kalau misalkan memang udah terlanjur lebih dalam lagi, otomatis harus ditambal ya dok. Betul. Tapi kalau misalkan ya dok, ada yang memang nggak aware, orangnya nggak aware sama gigi berlubang, jadi diabaikan saja atau selama kelamaan gigi ini patah, keropos dan menyisahkan cuman di kayak bagian dasar gigi. Nah Akarnya. itu akarnya itu penanganannya seperti apa? Harus dicabut mau nggak mau ya dok? Dilihat dulu nanti dinilai sama dokternya masih bisa dilakukan perawatan atau langsung dicabut. Walaupun misalnya tinggal mangkuk seperti itu, kalau akarnya masih oke, terus itu hubungan antara dua akarnya masih bagus, masih banyak jaringannya, masih bisa dilakukan perawatan saluran akar, kemudian ditambal atau dibikin crown. Oke. Wah hati-hati banget ya Tribuners, jangan sampai ya gigi kita berlubang karena memang ternyata kalau udah berlubang sedikit itu lebih gampang dia untuk untuk gedenya ya lubangnya ya dok. Lebih murah juga perawatannya. Iya, kalau kita aware dari awal tadi betul. ya dok ya. Nah dok kalau boleh tahu biasanya kan kalau orang sakit giginya berlubang itu sering merasakan nyeri gitu kan di bagian giginya. Itu biasanya kenapa sih dok? Nyeri itu disebabkan oleh apa nih dok? Karena gigi itu bukan kompak gitu loh. Di dalamnya itu ada seperti rongga. Akarnya itu seperti pipa kalau saya bilang, jadi di dalam itu berlubang. Nah, rongga dan pipa di dalam gigi itu isinya adalah syaraf dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu untuk menutrisi gigi itu. Kemudian syaraf itu untuk merasakan kalau kita makan dingin, makan panas itu lebih kerasa. Kalau misalnya kita lebih kerasa kan lebih enak makannya kan. Nah, kalau misalnya gigi itu berlubang mendekati dengan saluran akar yang syaraf tadi, otomatis kalau misalnya dia kena panas, kena dingin sama aja kayak kulit. Jadi kalau terbuka kan dia kena panas, kena dingin itu pasti perih seperti itu. Cuman ya karena dia tertutup, kumannya nggak bisa keluar, ya jadinya nyeri gitu. Artinya itu sudah terjadi infeksi pada saluran akarnya. Jadi nah kalau misalkan kita di dalam kondisi gigi berlubang dan merasakan nyeri, nah apa sih dok yang bisa kita lakukan? Soalnya nih ya dok ya, banyak mungkin Tribuners di rumah yang beredar, kumur-kumur pakai air hangat dan garam, dicampur garam. Apa betul itu dok? Apa ada solusi lain nih mungkin dok? Itu kalau kumur air garam itu saya rasa kurang tepat ya. Maksudnya garam memang benar sebagai antiinflamasi gitu kok, sedikit ya memiliki kandungan antiinflamasi. Tapi itu kan kalau kita kumur yang dalam kan nggak kena, sedangkan yang sakit kan yang dalamnya. Mungkin kalau gusinya yang sakit pas mau tumbuh gigi mungkin agak terasa nyaman. Cuman kalau misalnya sakit gigi karena gigi berlubang itu kadang ada yang bisa kalau misalnya lubangnya terbuka gitu ya. Soalnya garam juga kan punya efek antibakteri. Misalnya bakterinya agak berkurang sedikit ya agak berkurang sakitnya. Cuman ya tidak tepat sih penanganannya. Kurang tepat ya. Kalau misalnya sakit ya otomatis harus ke dokter gigi biar dilihat udah sampai mana lubangnya. Jadi penanganannya tepat seperti itu. Nah nih dok, biasanya kan kalau gigi berlubang sakit terus yang memang sisa akar yang mau nggak mau giginya harus dicabut nih. Apakah ketika kita masih merasakan sakit itu nggak apa-apa nih dok dicabut? Apa itu beresiko dok? Apa nunggu sampai reda dulu sakit nyerinya gitu? Itu tergantung sakitnya dari mana ya. Kalau misalnya sakitnya dari saya bilang dari syaraf di dalam syaraf di dalam giginya, kalau mau dicabut ya
bisa jadi bisa, tapi kalau misalnya sakitnya karena nanah, biasanya kalau misalnya udah infeksi tuh syarafnya sudah mati, bakterinya mengisi saluran akar itu karena udah nggak ada. Jadi bisa sampai nanahan dok itu? Bisa sampai nanahan, itu namanya abses namanya. Itu nyeri sekali memang. Itu kalau itu harus disembuhkan dulu, karena kalau pencabutan gigi itu kan menggunakan anestesi. Jadi anestesi itu kalau misalnya kena jaringan yang infeksi ini cenderung pH-nya basah kan. Jadi kalau misalnya kena anestesinya jadi normal gitu. Jadi apa ya? Nggak berjalan. Ujung-ujungnya tetap kerasa kalau sakit. Itu kenapa kalau misalnya mau cabut gigi nih dok, tapi dia berbohong. Udah nggak sakit, katanya gitu kan. Pas di anestesi, aduh sakit, pas dicabut nyalahin dokternya. Padahal kan tidak jujur dari pasiennya masih sakit. Jadi anestesinya tidak berjalan dengan baik. Iya. Oke. Ini dok, apa namanya kan tadi kalau kita sakit gigi berlubang, akhirnya kita merasakan nyeri juga, dan kadang ini nyeri ini bisa sampai merembet ke kepala dok. Ada yang cerita gitu kan, apalagi terutama di kalangan lansia atau orang yang udah orang tua gitu kan, katanya sakit kepala, ngedengar suara bising aja kan jadi kesel karena nahan rasa sakit. Nah itu biasanya dampaknya kalau gigi berlubang sampai seperti itu tuh bahaya nggak sih dok sebenarnya? Kalau nyeri ya yang dirasakan oleh pasiennya ya, maksudnya tidak nyaman, cuman sebatas itu sih maksudnya efek dari nyerinya. Cuman yang lebih dikhawatirkan adalah bakterinya, bakteri di dalam giginya kalau misalnya berlubang tidak diapa-apain ya bakteri tetap di situ kan, sedangkan di bawah gigi itu berhubungan dengan saluran darah, peredaran darah seluruh tubuh gitu kan, dan ujung dari peredaran darah di tubuh itu kan di jantung. Jadi bisa saja bakterinya terakumulasi di jantung gitu. Itu sangat berbahaya sekali gitu. Terus kemudian bakteri itu bisa menyebabkan sepsis tubuh juga bisa gitu. Kemudian absesnya jadi kemana-mana nanahnya gitu. Lebih dikhawatirkan ke bakterinya sih. Kalau misalnya nyeri ya pasti nyeri sekali gitu. Jadi gigi berlubang ini kalau misalkan memang bakterinya udah banyak banget, bisa menyebabkan penyakit yang lainnya ya dok ya, komplikasi bisa dikatakan seperti itu ya dok. Wah, jadi Tribuners di rumah yang memang udah aware atau udah tahu nih kalau giginya berlubang, lekas ke dokter gigi ya untuk diperiksakan kira-kira harus seperti apa, apakah harus dicabut ataukah ditambal atau ada penanganan lainnya nih Tribuners. Nih dok, tadi kan sudah dijelaskan kan gimana cara kita ngatasin nyerinya, terus juga kita dikasih tahu nih efek jangka panjangnya kalau gigi kita berlubang. Sebenarnya dok, bagaimana sih cara merawat gigi yang baik dan benar dok? Cara merawat gigi yang baik dan benar, yang pertama kita merawat tubuh dulu dengan baik dan benar, dengan cara asupan nutrisi yang baik gitu. Pokoknya disehatin tubuhnya dulu, otomatis semua baik ya. Air ludahnya jadi baik, terus tuh banyak minum juga itu penting banget karena saliva atau air ludah ini juga berperan penting dalam proses karies gigi gitu, gigi berlubang ini gitu. Jadi kalau misalnya kita kurang salivanya misalnya pada pasien-pasien tertentu yang menyebabkan air ludahnya jadi kering, biasanya sih giginya lebih mudah berlubang. Itu dari yang pertama ya. Maksudnya kita menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, kalau misalnya giginya ada masalah, misalnya giginya berantakan, semata-mata bukan karena estetik untuk merapikan gigi. Jadi kalau gigi berantakan otomatis kita lebih sulit membersihkannya. Kalau misalnya gigi sudah rapi, otomatis pembersihan gigi berjalan dengan baik dan kariesnya otomatis tidak terjadi. Iya, Kemudian yang ketiga ya dengan perawatan harian, yaitu sikat gigi dan flossing gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir ke dokter gigi tentu saja 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya dok. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri aja ya untuk ngeceknya. Oke dok, tadi kan udah sempet nanya nih, tapi ada yang membuat Mutiara penasaran lagi nih dok. Biasanya kan kalau misalkan kita gigi berlubang, itu akan menimbulkan bau mulut katanya si dok. Nah itu sebenarnya bau itu disebabkan oleh apa sih dok kalau boleh tahu? Bau mulut itu sebenarnya banyak faktor ya. Pertama karang gigi itu ya memang bikin bau mulut. Yang kedua memang gigi berlubang otomatis bau mulut karena produk bakteri itu ada gasnya itu ya namanya gas gangren, itu ya bau memang. Terus yang ketiga biasanya yang tidak disadari itu bau mulut itu karena pencernaan. Ya dari tiga itu sih biasanya bau mulut. Gigi berlubang, karang gigi, dan biasanya karena pencernaannya tadi nggak lancar gitu ya dok ya. Wah luar biasa sekali. Jadi memang
Tribuners di rumah, bahaya sekali nih kalau misalkan kita udah tahu gigi berlubang tapi diabaikan saja gitu ya dok ya. Sebenarnya hal yang pertama harus kita lakukan adalah langsung aja datang ke dokter gigi untuk dicek dan penanganan lebih lanjut nih Tribuners. Wah luar biasa sekali. Nih dokter, mungkin ada pesan dan kesan untuk Tribuners di rumah, bagaimana sih cara merawat gigi supaya giginya nggak berlubang nih, kasih sarannya dokter untuk Tribuners di rumah. Iya, jadi dirangkum seperti yang tadi saya bilang, yang pertama menjaga kesehatan gigi, yang kedua giginya dirapikan kalau misalnya ada berjejal atau tidak rapi, kemudian yang ketiga perawatan harian, dan yang keempat pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke, dok, kalau boleh tahu lagi nih dok, sebenarnya bakteri apa sih dok yang menyebabkan gigi berlubang dok? Banyak macamnya kah? Apa ada satu nama bakteri yang memang itu udah sering terjadi gitu? Kalau misalnya di rongga mulut ini banyak sekali bakterinya kan, tapi yang paling utama sih Streptococcus mutan itu. Nah dia itu bakterinya itu suka sekali dengan asam dan menghasilkan asam juga gitu. Jadi kalau misalnya kita suka makan manis kan menjadi asam, bakterinya berkembang biak, dan selain itu dia juga menghasilkan asam yang merusak gigi juga gitu. Wah, Tribuners di rumah, akhirnya nih kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya dari Dokter Amal ini tentang gimana sih cara merawat kesehatan gigi, gimana sih cara mengatasi gigi berlubang, dan juga mencegah terjadinya gigi berlubang. Jadi sebenarnya gigi berlubang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Amal, itu terjadi di segala usia, mulai dari anak-anak bahkan sampai kita meninggal selama gigi itu masih ada gigi itu masih ada, selama hostnya masih ada. Oke, selama hostnya masih ada. Jadi memang penting sekali untuk melakukan perawatan gigi harian, contohnya adalah dengan menyikat gigi setelah makan 15-30 menit setelahnya, sebelum tidur, dan juga tadi jangan lupa untuk periksakan ke dokter gigi untuk 6 bulan sekali ya dok ya? Betul, 6 bulan sekali. Oke Tribuners, mungkin itu saja perbincangan Mutiara dan juga Dokter Amal terkait dengan tema gigi berlubang dan juga dampak panjangnya ini Tribuners. Harapannya Tribuners di rumah bisa menjaga kesehatan giginya, karena gigi itu merupakan salah satu hal yang penting, dimana kita bisa makan itu karena ada gigi ya dok ya. Tapi kalau gigi kita udah berlubang, kita merasakan nyeri, sakit, ternyata emang akan menyebabkan dampak yang panjang, yaitu akan terjadi komplikasi ya dok. Oke Tribuners, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga Tribuners di rumah, obrolan kami di sini bisa menambah wawasan Tribuners di rumah. Dan Mutiara mohon pamit undur diri, dan dokter terima kasih banyak atas waktunya ya dok ya. Semoga di lain waktu kita berjumpa ya dok ya. Baik Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bincang kesehatan bersama dengan Mutiara. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya. Bye bye.